Pernahkah kamu merasa lelah tanpa tahu harus mengeluh pada siapa? Merasa sudah berusaha menjadi baik, tulus, dan sabar. Namun hidup seolah terus menguji tanpa penjelasan. Jika iya, mungkin bukan karena kamu lemah. Mungkin karena hatimu terlalu kuat untuk dunia yang keras. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan satu hal sederhana namun mendalam. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita memaknainya. Dan seringkali, ketenangan tidak datang dari jawaban yang jelas, melainkan dari kesadaran bahwa tidak semua hal perlu kita pahami hari ini. Di channel Arah Mindset, kita belajar untuk tidak melawan hidup dengan amarah, tetapi menghadapinya dengan kejernihan. Karena ketika pikiran diarahkan dengan benar, ketenangan bukan lagi sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang perlahan menemukan kita. Mungkin saat ini, kamu sedang berada di titik diam, tidak dipuji, tidak dipahami, bahkan sering disalahkan. Namun percayalah, dalam keheningan itu, ada pesan yang sedang disiapkan khusus untukmu. Video ini bukan kebetulan. Bisa jadi, ini adalah tanda kecil. Tanda lembut dari semesta untuk kamu yang hatinya baik dan tulus. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan mari kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Tanda dari semesta untuk kamu yang hatinya baik dan tulus. Ada satu hal yang jarang disadari oleh orang lain, namun sangat sering dirasakan oleh kamu yang hatinya baik dan tulus. Kamu tetap berbuat baik, meski tidak selalu diperlakukan dengan baik. Bukan karena kamu tidak sadar, bukan karena kamu bodoh atau lemah, justru karena kamu terlalu sadar bahwa membalas luka dengan luka hanya akan memperpanjang penderitaan. Kamu tahu rasanya dikecewakan, diabaikan setelah membantu, dilupakan setelah peduli, bahkan disalahpahami setelah berniat tulus. Namun anehnya, semua itu tidak mengubah caramu menjadi manusia. Dalam filsafat Stoik, ada satu prinsip yang sangat sunyi namun kuat. Karakter adalah satu satania. Hal yang benar-benar berada dalam kendali kita. Perlakuan orang lain bukan milik kita. Yukapan mereka, sikap mereka, pengkhianatan mereka, semua itu berada di luar kuasa kita. Namun, sikap kita adalah keputusan harian yang membentuk jiwa. Kamu memilih tetap baik, bukan karena dunia pantas mendapatkannya, tetapi karena hatimu menolak menjadi keras. Dan itu bukan kelemahan, itu disiplin batin. Orang yang membalas keburukan dengan keburukan, sebenarnya sedang menyerahkan kendali hidupnya pada orang lain. Satu perlakuan buruk saja sudah cukup untuk mengubah arah pikirannya, emosinya, dan tindakannya. Namun, kamu berbeda. Kamu tidak membiarkan satu luka menentukan siapa dirimu selanjutnya. Marcus Aurelius pernah menulis, cara terbaik membalas ketidakadilan adalah dengan tidak menjadi tidak adil. Dan mungkin, tanpa sadar, itulah prinsip yang selama ini kamu jalani. Kamu paham bahwa menjadi baik tidak selalu berarti dihargai. Kamu tahu bahwa ketulusan seringkali disalahgunakan. Namun kamu juga tahu satu hal penting. Jika kamu berhenti menjadi baik hanya karena disakiti, maka luka itu menang dua kali. Pertama, ia melukaimu. Kedua, ia mengubahmu. Dan kamu menolak kalah dengan cara itu. Tentu saja, ada hari-hari ketika hatimu lelah. Ada malam-malam ketika kamu bertanya dalam diam, kenapa aku harus terus menjadi orang baik di dunia yang tidak selalu adil? Pertanyaan itu manusiawi. Bahkan, Stoik tidak mengajarkan kita untuk menekan emosi. Mereka mengajarkan kita untuk tidak diperbudak olehnya. Menjadi baik bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Menjadi tulus bukan berarti kehilangan batas. Kebaikan sejati justru lahir dari kesadaran penuh bahwa kamu bisa berubah menjadi keras. Namun memilih untuk tidak, itu kekuatan yang jarang dimiliki. Dan mungkin semesta sedang memperhatikan caramu bertahan. Bukan dengan suara keras, bukan dengan pembelaan panjang, tetapi dengan konsistensi sunyi. Karena orang yang tetap berbuat baik di tengah perlakuan yang tidak baik sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar citra diri. Ia sedang membangun ketenangan. Suatu hari, kamu akan menyadari, ketenangan itu bukan hadiah dari dunia, melainkan hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil saat tidak ada yang melihat. Tetaplah baki, bukan untuk mereka yang menyakitimu, tetapi untuk dirimu sendiri, agar jiwamu tidak kehilangan arah. Karena pada akhirnya, orang yang mampu menjaga hatinya, tetap bersih di dunia yang kotor, adalah orang yang paling dekat dengan kebebasan batin. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada perasaan yang sulit kamu jelaskan pada siapapun, bukan karena kamu ingin terlihat paling menderita, tetapi karena hidup memang terasa lebih berat saat dijalani di dalam hatimu.
Kamu melihat orang lain tertawa lebih mudah, melangkah lebih ringan, seolah beban hidup mereka tidak sedalam yang kamu rasakan. Sementara kamu sering merasa lelah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Bukan karena hidupmu paling sulit, tetapi karena caramu merasakan hidup lebih dalam. Kamu tidak hanya memikirkan apa yang terjadi hari ini, tetapi juga dampaknya esok hari. Kamu tidak hanya memikul masalahmu sendiri, tetapi juga menyimpan luka orang lain di dalam diam. Kamu mendengar keluhan, menjadi tempat bersandar, menenangkan banyak hati. Namun jarang sekali benar-benar ditanya, apakah kamu baik-baik saja? Dalam pandangan Stoik, beban hidup seringkali bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadapnya. Dan kamu, tanpa sadar, menilai hidup dengan standar yang lebih tinggi. Kamu ingin segalanya bermakna. Kamu ingin tidak melukai. Kamu ingin adil, jujur, dan bertanggung jawab. Standar itu mulia. Namun orang yang hidup dengan hati yang dalam tidak pernah benar-benar hidup di permukaan. Setiap keputusan terasa serius. Setiap kesalahan terasa besar. Setiap kehilangan terasa lama. Kamu sering bertanya pada diri sendiri, apakah kamu terlalu sensitif? Terlalu memikirkan hal-hal kecil? Namun kebenarannya sederhana. Kamu hanya tidak hidup setengah-setengah. Stoik tidak mengajarkan kita untuk mengeraskan hati, melainkan untuk menyederhanakan beban. Mereka mengingatkan bahwa tidak semua hal perlu dibawa sampai ke dalam jiwa. Namun orang sepertimu sering lupa menaruh batas antara empati dan pengorbanan diri. Kamu terbiasa memikul lebih dari yang seharusnya, karena kamu percaya, jika aku tidak kuat, siapa lagi? Dan disitulah hidup terasa lebih berat. Beban itu bukan karena kamu lemah, justru karena kamu terlalu bertanggung jawab. Kamu merasa harus memahami, harus mengerti, harus bertahan. Padahal, tidak semua hal membutuhkan jawabanmu. Tidak semua masalah perlu kamu selesaikan. Dan tidak semua rasa sakit harus kamu simpan sendirian. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, jangan menambah beban dengan membayangkan hal-hal yang tidak perlu kamu tanggung. Namun pikiran yang peduli seringkali bergerak lebih cepat daripada kesadaran untuk melepaskan. Hidup terasa berat, karena kamu jarang memberi izin pada dirimu sendiri untuk berhenti. Berhenti menjelaskan, berhenti memaklumi, berhenti kuat sejenak, dan tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu menjadi orang yang paling mengerti. Tidak harus selalu menjadi yang paling sabar. Tidak harus selalu menjadi tempat aman bagi semua orang, sementara hatimu sendiri kelelahan. Mungkin inilah tanda yang jarang kamu dengar. Hidup bukan meminta kamu menjadi lebih kuat, tetapi lebih bijak dalam memilih apa yang pantas kamu pikul. Karena ketenangan tidak datang saat semua beban terangkat, melainkan saat kamu berhenti mengangkat beban yang bukan milikmu. Jika hari ini hidup terasa lebih berat di hatimu, mungkin bukan karena kamu salah jalan, melainkan karena kamu sedang belajar membedakan antara peduli dan kehilangan diri sendiri. Dan itu adalah pelajaran yang mahal, namun sangat membebaskan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada saat-saat ketika kamu sebenarnya mampu membalas. Kamu punya kata-kata, punya pembenaran. Namun kamu memilih diam, bukan karena kamu tidak tahu harus berkata apa, bukan karena kamu kalah dalam argumen, melainkan karena jauh di dalam hatimu. Kamu tahu bahwa tidak semua hal layak mendapatkan reaksimu. Kamu pernah berada di posisi disalahpahami, dituduh tanpa penjelasan, atau dilukai oleh kata-kata yang seharusnya tidak perlu diucapkan. Dan di momen itu, diam terasa seperti pilihan yang paling berat, namun juga paling jujur. Dalam filsafat Stoik, diam bukan tanda ketidakberdayaan, melainkan bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Karena orang yang benar-benar kuat, bukan yang selalu menang dalam perdebatan, tetapi yang mampu menahan diri saat emosinya ingin mengambil alih kendali. Kamu tahu, membalas tidak selalu menyelesaikan, seringkali justru memperpanjang. Satu kata dibalas kata, satu emosi memicu emosi lain, hingga tidak ada lagi yang benar-benar mendengar. Semua hanya ingin menang, dan kamu lelah dengan itu. Diam yang kamu pilih, bukan karena kamu tidak peduli, melainkan karena kamu terlalu peduli pada ketenangan batinmu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, tenanglah, dan jangan biarkan kekasaran orang lain mengusik jiwamu. Mungkin, tanpa sadar, itulah prinsip yang sedang kamu hidupi. Kamu memahami satu hal penting, reaksimu adalah milikmu. Dan setiap kali kamu bereaksi tanpa kesadaran, kamu sedang menyerahkan kendali jiwamu pada orang lain. Namun, diam juga bukan pilihan yang mudah. Ada harga yang harus dibayar. Kamu sering dipahami sebagai dingin, sebagai tidak peduli. Padahal kenyataannya, hatimu justru terlalu penuh untuk ribut yang tidak perlu.
Kamu memilih memproses luka dalam diam, menyembuhkan tanpa keramaian, menata ulang pikiran tanpa perlu pengakuan, dan itu membuat hidupmu terlihat sunyi. Padahal sebenarnya sedang matang. Orang yang terbiasa membalas seringkali hidupnya dikendalikan oleh keadaan. Satu komentar bisa merusak harinya, satu hinaan bisa mengubah sikapnya. Namun kamu belajar bahwa kedamaian tidak bisa diletakkan di tangan orang lain. Stoik mengajarkan, kita tidak bertanggung jawab atas ucapan orang lain, tetapi kita bertanggung jawab atas makna yang kita berikan pada ucapan itu. Dan kamu memilih memberi makna yang sederhana. Tidak semua hal perlu kamu tanggapi, bukan karena kamu tidak punya nilai, tetapi karena nilai itu terlalu berharga untuk diperdebatkan dengan orang yang tidak berniat memahami. Ada kalanya diam adalah bentuk perlindungan, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menjaga agar hatimu tidak tercemar oleh kemarahan yang bukan milikmu. Dan mungkin inilah yang jarang orang pahami. Diam bukan berarti kamu tidak terluka. Diam berarti kamu sedang memilih untuk tidak melukai dirimu sendiri lebih jauh. Kamu tahu, setiap balasan yang lahir dari emosi akan menuntut balasan berikutnya. Namun setiap diam yang lahir dari kesadaran akan menumbuhkan jarak. Dan di dalam jarak itu, ada ruang untuk bernapas. Jika hari ini kamu lebih sering diam, bisa jadi itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwamu sudah terlalu dewasa untuk terus terpancing. Kamu sedang belajar satu hal penting, bahwa tidak semua peperangan perlu dimenangkan dengan suara. Sebagian dimenangkan dengan ketenangan, dan ketenangan itu, perlahan tapi pasti, akan mengembalikan arah hidupmu ke tempat yang lebih damai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kehilangan adalah sesuatu yang sudah terlalu akrab bagimu, bukan satu atau dua kali, tetapi berkali-kali. Orang yang pergi, rencana yang runtuh, harapan yang tidak pernah benar-benar sampai tujuan. Namun ada satu hal yang tetap bertahan, meski semuanya silih berganti. Kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Kamu pernah kehilangan orang yang kamu jaga sepenuh hati. Kamu pernah kehilangan arah saat hidup memaksamu berjalan tanpa peta. Kamu bahkan pernah kehilangan versi hidup yang dulu kamu bayangkan akan kamu jalani. Dan semua itu menyakitkan. Bukan luka kecil, bukan duka singkat. Namun anehnya, di tengah semua kehilangan itu, kamu tidak berubah menjadi pahit. Kamu tidak menjadi sinis. Kamu tidak menutup hatimu sepenuhnya. Dalam pandangan Stoik, segala sesuatu yang bisa hilang bukanlah milik kita sepenuhnya. Orang datang dan pergi. Keadaan naik dan turun. Bahkan tubuh dan waktu pun tidak abadi. Yang benar-benar milik kita hanyalah cara kita menjaga karakter di tengah perubahan. Dan disitulah kekuatanmu berada. Banyak orang kehilangan lebih sedikit darimu, namun kehilangan dirinya sepenuhnya. Mereka berubah karena luka, menjadi keras karena kecewa, menjadi asing terhadap nilai yang dulu mereka junjung. Namun kamu memilih jalan yang berbeda, bukan karena tidak sakit, melainkan karena kamu sadar, jika kamu ikut hilang bersama yang pergi, maka hidup akan mengambil segalanya. Kamu belajar satu hal pahit, namun penting. Kehilangan bukan ujian tentang apa yang diambil, melainkan tentang apa yang masih kamu jaga. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan melekat pada apapun yang jika hilang akan merenggut ketenanganmu. Dan mungkin hidup memaksamu belajar kalimat itu dengan cara yang paling keras. Kamu belajar merelakan tanpa membenci, melepas tanpa merendahkan diri, melanjutkan tanpa harus menyangkal rasa sakit. Itu bukan proses yang indah. It's a sappy. Dan seringkali tidak ada yang melihat perjuangan itu. Namun justru di sanalah dirimu dibentuk. Setiap kehilangan memaksamu bertanya, jika semua ini diambil dariku, siapa aku sebenarnya? Dan jawaban yang kamu temukan tidak berasal dari apa yang kamu miliki, tetapi dari bagaimana kamu bersikap. Kamu bukan hubunganmu, bukan pencapaianmu, bukan peran yang orang lain berikan padamu. Kamu adalah nilai yang kamu jaga saat semua itu runtuh. Dan karena itulah, meski kamu sering kehilangan, jiwamu tidak ikut tercerai. Stoik mengajarkan kita untuk mencintai tanpa menggenggam, menghargai tanpa mengikat. Karena hanya dengan cara itu, kita bisa tetap utuh saat hidup mengambil kembali apa yang dipinjamkan. Mungkin inilah tanda yang jarang kamu sadari. Hidup tidak sedang menghukummu dengan kehilangan. Ia sedang membersihkan jalanmu dari hal-hal yang bukan dirimu. Agar ketika kamu melangkah lagi, kamu melangkah lebih ringan. Bukan karena tidak pernah terluka, tetapi karena tidak lagi membawa beban yang salah. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari satu hal penting. Banyak hal memang hilang, tetapi dirimu tetap tinggal, utuh, tenang, dan lebih jujur pada siapa dirimu sebenarnya. Arahkan pikiranmu,
Temukan ketenanganmu. Ada kemampuan yang tidak semua orang miliki, namun sering kamu rasakan sebagai beban. Hatimu mudah memahami, sementara dirimu sendiri jarang benar-benar dipahami. Kamu cepat menangkap maksud di balik kata-kata, mengerti emosi yang tidak diucapkan, membaca kelelahan yang disembunyikan di balik senyum, dan tanpa diminta, kamu sering menyesuaikan diri agar orang lain merasa aman. Namun anehnya, saat giliranmu membutuhkan pengertian, dunia terasa sunyi, penjelasanmu sering disederhanakan, perasaanmu dianggap berlebihan. Diam-diam, kamu belajar satu hal pahit, menjadi pengertian tidak selalu membuatmu dimengerti. Dalam pandangan Stoik, setiap manusia hidup di dalam pikirannya sendiri, masing-masing terikat pada sudut pandangnya, luka-lukanya, dan keterbatasannya. Dan memahami ini adalah awal dari kebijaksanaan. Namun kamu sering melangkah lebih jauh. Kamu tidak hanya memahami keterbatasan orang lain, kamu memakluminya. Bahkan kadang mengorbankan kebutuhanmu sendiri demi menjaga keseimbangan. Bukan karena kamu tidak punya suara, melainkan karena hatimu lebih cepat memilih damai daripada dipahami dengan susah payah. Marcus Aurelius pernah menulis, bersabarlah terhadap mereka yang keliru, karena mereka bertindak sesuai pemahaman mereka. Dan mungkin, tanpa sadar, kalimat itu telah lama menjadi caramu bertahan. Namun di titik tertentu, pemahaman yang tidak seimbang bisa menjadi luka yang sunyi. Kamu memberi ruang, namun tidak mendapat ruang yang sama. Kamu mendengarkan, namun jarang didengar. Dan pelan-pelan, kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku terlalu mudah mengerti, hingga lupa bagaimana rasanya dimengerti. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menghapus empati, tetapi untuk menempatkannya dengan bijak. Karena empati tanpa batas bukanlah kebajikan, melainkan kelelahan. Kamu berhak untuk dipahami, bukan dengan paksaan, bukan dengan drama, tetapi dengan kejujuran yang tenang, bahwa hatimu juga perlu ruang. Memahami orang lain adalah kekuatan, namun menjaga dirimu sendiri adalah kebijaksanaan yang lebih tinggi. Tidak semua hal perlu kamu maklumi, tidak semua sikap perlu kamu benarkan, dan tidak semua orang mampu memberikan kedalaman pengertian yang sama seperti yang kamu berikan. Dan itu tidak apa-apa, karena tujuan hidup bukan untuk dipahami oleh semua orang, melainkan untuk tetap jujur pada nilai yang kamu pegang tanpa kehilangan dirimu sendiri. Mungkin inilah pelajaran yang sedang kamu jalani, bahwa memahami orang lain tidak boleh membuatmu mengabaikan suaramu sendiri. Dan ketika kamu mulai memberi batas pada siapa yang boleh masuk ke ruang hatimu, bukan berarti kamu menjadi dingin. Kamu hanya menjadi sadar. Sadar bahwa ketenangan tidak lahir dari seberapa banyak kamu memahami orang lain, tetapi dari seberapa jujur kamu memahami dirimu sendiri. Jika hari ini kamu merasa jarang dipahami, ingatlah satu hal penting. Hatimu tidak berlebihan. Ia hanya lebih dalam daripada kebanyakan. Dan kedalaman itu, jika kamu rawat dengan bijak, akan menjadi sumber ketenangan. Bukan luka. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Ada perjalanan yang tidak diiringi tepuk tangan. Tidak ada sorakan. Tidak ada yang menunggu di garis akhir. Namun kamu tetap melangkah. Bukan karena kamu yakin segalanya akan indah, melainkan karena berhenti bukan pilihan yang bisa kamu terima. Kamu pernah berharap ada satu suara saja yang berkata, kamu sudah cukup. Atau, teruskan, kamu tidak sendirian. Namun, hari demi hari berlalu, dan suara itu tidak pernah datang dari luar, maka perlahan kamu belajar menjadi suaramu sendiri. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan bahwa motivasi paling kokoh tidak lahir dari pujian, melainkan dari komitmen pada nilai, karena apa yang bergantung pada orang lain akan runtuh saat orang lain pergi, dan kamu mengalaminya secara nyata. Kamu berjalan di jalan yang sepi, melakukan hal-hal yang tidak dipahami, menjalani proses yang tidak terlihat. Sementara orang lain sibuk merayakan hasil, kamu masih berjuang menjaga arah. Tidak ada yang menyemangati, bukan berarti apa yang kamu lakukan sia. Seringkali, hal yang paling penting justru terjadi saat tidak ada yang melihat. Marcus Aurelius pernah menulis, lakukan yang benar, tanpa berharap pujian. Dan mungkin kalimat itu telah lama menjadi napas langkahmu. Namun tetap saja, ada hari-hari ketika lelah itu nyata. Bukan lelah fisik, melainkan lelah karena merasa perjalanan ini hanya kamu yang peduli. Di momen-momen seperti itu, kamu tidak berhenti. Kamu hanya berjalan lebih pelan, menata napas, menguatkan niat, dan itu pun sudah cukup. Stoik tidak menuntut kita untuk selalu kuat tanpa retak. Mereka mengajarkan ketekunan yang tenang, tetap bergerak meski hati tidak selalu penuh keyakinan. Kamu tidak mencari pengakuan. Kamu hanya ingin hidup selaras dengan nilai yang kamu percaya. Dan ketika tidak ada yang menyemangati, kamu memilih tetap setia pada pilihan itu.
Itulah bentuk keberanian yang jarang dibicarakan, karena mudah melangkah saat ada yang mendukung. Namun melangkah tanpa saksi membutuhkan kekuatan batin yang jauh lebih dalam. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian dalam usaha, merasa langkahmu tidak berarti. Namun ketahuilah, setiap langkah yang kamu ambil tanpa dorongan luar sedang membangun fondasi yang tidak mudah runtuh. Disiplin yang lahir dari kesadaran akan bertahan lebih lama daripada motivasi yang bergantung pada suasana. Dan suatu hari nanti, kamu akan menyadari, bukan sorakan yang membuatmu sampai, melainkan kesetiaanmu untuk terus melangkah saat tidak ada yang menyemangati. Jika saat ini kamu masih berjalan sendiri, ingat satu hal penting, kamu tidak tertinggal, kamu sedang ditempa. Dan semua proses sunyi itu tidak sia-sia. Ia sedang membentuk dirimu menjadi seseorang yang tidak mudah goyah oleh sepi maupun ramai. Teruslah melangkah, bukan karena dunia menunggumu, tetapi karena jiwamu tahu kemana ia harus pergi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada ketakutan yang jarang diucapkan, namun sangat sering kamu rasakan. Kamu lebih takut menyakiti orang lain daripada disakiti. Bukan karena kamu tidak mengenal rasa sakit. Kamu tahu persis rasanya dikecewakan, ditinggalkan, disalahpahami. Namun anehnya, semua pengalaman itu tidak membuatmu ingin membalas. Justru sebaliknya, ia membuatmu semakin berhati-hati. Kamu menimbang kata-kata sebelum diucapkan, memikirkan dampak sebelum mengambil keputusan. Karena kamu tahu, luka yang lahir dari ucapan seringkali tinggal lebih lama daripada luka yang terlihat. Dalam pandangan Stoik, kebajikan tertinggi manusia adalah hidup selaras dengan nurani. Dan nuranimu sangat peka. Kamu tidak ingin menjadi alasan seseorang merasa tidak cukup, tidak ingin menjadi cerita pahit yang harus mereka bawa sendirian. Bahkan saat kamu sendiri terluka, kamu masih memikirkan bagaimana caramu pergi tanpa merusak siapapun. Itu bukan hal yang mudah. Marcus Aurelius pernah menulis, jika seseorang berbuat salah, itu karena ia tidak tahu yang lebih baik. Dan kamu, dengan segala kepedulianmu, sering memilih memahami daripada menghakimi. Namun di balik ketulusan itu, ada harga yang tidak kecil. Kamu sering menahan diri lebih dari yang seharusnya. Mengalah, meski sebenarnya tidak salah. Diam, meski hatimu penuh. Karena dalam pikiranmu, lebih baik aku yang sakit daripada aku menjadi sumber luka. Stoik mengajarkan untuk tidak menyakiti dan tidak membiarkan diri disakiti tanpa batas. Namun orang sepertimu sering lupa pada bagian kedua. Kamu berusaha menjaga hati orang lain, hingga lupa menjaga batas untuk dirimu sendiri. Padahal menjaga diri bukanlah tindakan egois. Ia adalah bentuk tanggung jawab pada jiwa yang kamu miliki. Tidak semua kejujuran itu menyakitkan, dan tidak semua diam itu mulia. Ada saatnya mengatakan cukup bukan untuk melukai, tetapi untuk mencegah luka yang lebih dalam. Mungkin inilah pelajaran yang sedang kamu pelajari, bahwa menyakiti orang lain dengan sengaja adalah hal yang harus dihindari. Namun menyakiti diri sendiri secara perlahan juga bukan kebajikan. Kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan semua orang. Kamu hanya bertanggung jawab untuk bersikap jujur tanpa kehilangan kemanusiaan. Dan disitulah keseimbangan itu berada. Orang yang lebih takut menyakiti orang lain daripada disakiti biasanya memiliki hati yang bersih. Namun hati yang bersih juga perlu dilindungi. Karena jika kamu terus menanggung luka demi menjaga orang lain tetap utuh, perlahan kamu akan terkikis tanpa ada yang menyadari. Dan Stoik mengingatkan kita, hidup yang baik bukan tentang berkorban tanpa batas, melainkan tentang hidup dengan kebajikan dan kebijaksanaan. Jika hari ini kamu merasa lebih sibuk menjaga perasaan orang lain daripada mendengarkan hatimu sendiri, berhentilah sejenak, bertanya dengan jujur, apakah aku sedang baik? Atau hanya terbiasa diam? Kamu boleh menjaga orang lain. It's winda. Namun jangan sampai keindahan itu dibangun di atas pengabaian terhadap dirimu sendiri. Karena kamu juga layak untuk tidak terluka. Layak untuk berkata, jujur. Dan layak untuk memilih jalan yang tidak selalu menyenangkan semua orang. Dan saat kamu mulai berani menjaga dirimu, tanpa kehilangan empati, disitulah ketenangan perlahan menemukanmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada hal yang jarang kamu lakukan. Meski beban hidup tidak ringan, kamu tidak banyak mengeluh. Bukan karena hidupmu selalu baik-baik saja. Bukan karena kamu tidak merasa lelah, tetapi karena kamu tahu, tidak semua rasa sakit perlu diumumkan ke dunia. Kamu memilih diam bukan untuk menutupi luka, melainkan untuk menjaganya agar tidak semakin dalam oleh opini dan penghakiman. Dalam filsafat Stoik, keluhan tidak mengubah keadaan. Yang mengubah hidup adalah bagaimana kita merespons keadaan itu. Dan tanpa sadar, kamu telah lama mempraktikkan prinsip ini.
Kamu menanggung lebih banyak daripada yang terlihat. Menyimpan kecewa tanpa memperpanjang cerita. Melanjutkan langkah tanpa perlu menarik simpati. Banyak orang mengira kamu kuat karena tidak mengeluh. Padahal, kebenarannya lebih sunyi. Kamu hanya terbiasa menyelesaikan segalanya di dalam dirimu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, hentikan keluhanmu, dan hidup akan terasa lebih ringan. Namun ia juga tidak pernah mengatakan bahwa menahan keluhan itu tidak melelahkan. Ada malam-malam ketika hatimu ingin bersuara, namun lidahmu memilih diam. Bukan karena tidak ada yang bisa mendengar, tetapi karena kamu tahu, tidak semua telinga mampu memahami. Dan disitulah banyak orang sepertimu mulai merasa sendirian. Bukan karena tidak dikelilingi manusia, melainkan karena tidak ingin membebani dengan luka yang sama berulang-ulang. Namun mungkin inilah yang perlu kamu dengar. Diam bukan berarti tidak tercatat. Tidak mengeluh bukan berarti tidak terlihat. Semesta tidak bekerja seperti manusia. Ia tidak membutuhkan suara keras untuk memahami isi hatimu. Ia membaca konsistensi. Ia mendengar kesabaran. Ia mencatat cara kamu bertahan tanpa menjadikan pahit sebagai identitas. Kamu tetap melakukan yang perlu dilakukan. Tetap bangun meski berat. Tetap berbuat baik meski tidak selalu diperlakukan baik. Dan semua itu terjadi tanpa keluhan yang panjang. Itulah bentuk doa yang paling sunyi. Stoik mengajarkan, kita tidak perlu mengeluh tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Yang perlu kita jaga adalah sikap kita terhadapnya. Dan kamu melakukannya hari demi hari, bahkan saat tidak ada yang melihat. Namun berhati-hatilah, tidak mengeluh bukan berarti menumpuk semuanya sendiri. Ada perbedaan tipis antara ketabahan dan pengabaian diri. Kamu tetap manusia. Kamu boleh lelah. Kamu boleh mengakui bahwa ini berat. Karena mengakui bukan berarti mengeluh. Itu adalah bentuk kejujuran. Mungkin saat ini kamu merasa perjuanganmu hening, tidak disorot, tidak dirayakan. Namun, ketahuilah, ketenangan yang kamu bangun dari kesabaran yang konsisten tidak pernah sia-sia. Semesta mendengar bukan dari keluhanmu, melainkan dari caramu tetap berjalan meski tidak mudah. Dan suatu hari nanti, kamu akan mengerti, bukan teriakan yang mengubah hidupmu, melainkan ketenangan yang kamu jaga saat hidup mengujimu tanpa henti. Teruslah melangkah dengan hati yang jujur. Jika tidak ada yang mendengar hari ini, bukan berarti tidak ada yang mencatat. Karena semesta selalu tahu siapa yang bertahan tanpa banyak suara. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada pelajaran hidup yang tidak datang dengan kata-kata, melainkan dengan kehilangan yang berulang. Dan kamu mempelajarinya perlahan. Hidup tidak mengajarkanmu menggenggam, melainkan melepaskan. Kamu pernah menggenggam dengan sepenuh hati, harapan, orang, rencana, keyakinan, bahwa jika kamu cukup bertahan, semuanya akan tetap tinggal. Namun, hidup punya cara sendiri untuk menunjukkan batas kendali manusia. Apa yang kamu genggam terlalu erat, justru seringkali pergi lebih cepat. Dan apa yang kamu lepaskan dengan ikhlas, justru meninggalkan ketenangan. Dalam pandangan Stoik, keterikatan adalah sumber penderitaan. Bukan karena mencintai itu salah, melainkan karena menganggap segala yang kita cintai harus selalu berada di bawah kendali kita. Dan kamu belajar ini bukan dari buku, melainkan dari luka. Kamu belajar bahwa orang bisa berubah, situasi bisa berbalik, dan tidak semua hal bertahan sesuai harapan. Bukan karena kamu kurang berusaha, tetapi karena memang tidak semua hal ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Marcus Aurelius pernah menulis, terimalah bahwa segala sesuatu datang dan pergi, dan hidup memaksamu memahami kalimat itu dengan cara yang tidak ringan. Awalnya, melepaskan terasa seperti kalah, seperti menyerah, seperti kehilangan arah. Namun seiring waktu, kamu menyadari satu hal penting. Melepaskan bukan tentang tidak peduli, melainkan tentang tidak memaksa. Kamu masih bisa mencintai tanpa menahan, menghargai tanpa mengikat, peduli tanpa menggenggam terlalu erat. Dan disitulah hatimu mulai bernapas lebih lega. Stoik mengajarkan untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Dan melepaskan adalah bentuk kebijaksanaan saat kamu berhadapan dengan hal-hal di luar kendalimu. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mempertahankan yang jelas ingin pergi. Tidak lagi memaksa hal-hal yang sudah kehilangan makna. Bukan karena kamu menyerah, melainkan karena kamu sadar. Ketenangan lebih berharga daripada keterikatan yang menyakitkan. Dan mungkin inilah tanda bahwa jiwamu sedang bertumbuh. Karena hanya hati yang matang, yang mampu melepaskan tanpa membenci. Melepas tidak membuatmu kosong. Justru ia menciptakan ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk melihat dengan jernih. Ruang untuk hidup tanpa beban yang tidak perlu. Jika hari ini hidup memaksamu melepaskan sesuatu,
Jangan langsung menganggapnya sebagai kehilangan. Bisa jadi, itu adalah pembebasan. Karena apa yang benar-benar milikmu tidak akan pergi hanya karena kamu tidak menggenggamnya erat. Dan apa yang pergi, seringkali memang tidak pernah ditakdirkan untuk kamu bawa sepanjang perjalanan. Kamu tidak kehilangan apa-apa dengan melepaskan. Kamu hanya berhenti menyakiti diri sendiri dengan mempertahankan yang tidak lagi sejalan. Dan saat kamu mulai berjalan tanpa genggaman yang berlebihan, langkahmu menjadi lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, dan hatimu lebih tenang. Karena hidup tidak pernah meminta kamu untuk menggenggam segalanya. Ia hanya memintamu untuk tahu kapan harus melepaskan. Dan di sanalah ketenangan sejati akhirnya menemukanmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada masa di hidupmu ketika kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Bukan karena kamu berubah, melainkan karena dunia seringkali tidak memperlakukan ketulusan dengan lembut. Kamu pernah bertanya dalam diam, apakah aku terlalu tulus? Apakah menjadi baik justru membuatku mudah terluka? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul karena kamu lemah, tetapi karena kamu jujur pada rasa sakitmu sendiri. Ketulusan sering disalahartikan sebagai kebodohan, kesabaran dianggap kelemahan, kejujuran dianggap naif, dan kamu yang memilih berjalan dengan hati terbuka seringkali menjadi yang paling terluka. Namun, dalam pandangan Stoik, nilai seseorang tidak diukur dari bagaimana dunia memperlakukannya, melainkan dari bagaimana ia menjaga karakternya di tengah ketidakadilan, dan ketulusanmu adalah bagian dari karakter itu. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan berhenti menjadi orang baik hanya karena orang lain tidak bersyukur. John Monk, kalimat itu adalah penjelasan paling jujur atas perjalanan yang sedang kamu jalani. Kamu tidak salah karena tulus. Yang terjadi adalah hidup sedang membawamu ke tahap yang lebih dewasa. Ketulusan di awal hidup seringkali tanpa batas, memberi tanpa menimbang, percaya tanpa menyaring, bertahan tanpa melindungi diri. Namun seiring waktu, ketulusan yang sama mulai belajar berdiri lebih tegak. Ia tidak hilang, ia hanya menjadi lebih bijak. Kamu belajar bahwa menjadi tulus tidak berarti membuka diri pada semua orang, bahwa menjadi baik tidak berarti membiarkan dirimu disakiti berulang kali, dan bahwa menjaga hati bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap nilai yang kamu pegang. Inilah proses pendewasaan itu. Stoik mengajarkan bahwa kebajikan harus berjalan bersama kebijaksanaan. Karena tanpa kebijaksanaan, kebajikan bisa berubah menjadi sumber penderitaan. Dan kamu sedang berada di titik di mana ketulusanmu mulai menemukan bentuk yang lebih sehat. Kamu tetap jujur, namun tidak lagi memaksa. Tetap peduli, namun tahu kapan harus berhenti. Tetap baik, namun tidak lagi mengorbankan diri demi pengakuan. Itu bukan kehilangan nilai, itu peningkatan kualitas jiwa. Jika hari ini kamu merasa lebih selektif, lebih berhati-hati, dan tidak sepolos dulu, itu bukan berarti kamu menjadi dingin. Itu berarti kamu belajar. Belajar bahwa dunia tidak selalu adil. Namun kamu tidak harus ikut menjadi tidak adil. Belajar bahwa melindungi diri tidak sama dengan mengeraskan hati. Dan belajar bahwa ketenangan lahir dari keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Ketulusanmu bukan kesalahan. Ia adalah fondasi. Yang perlu diubah bukan nilai itu sendiri, melainkan cara kamu menjaganya. Karena ketulusan yang matang tidak berisik, tidak membuktikan diri. Ia tenang, karena tahu siapa dirinya dan tidak lagi membutuhkan validasi. Dan di titik inilah, kamu akan menyadari satu hal penting. Semua luka yang pernah kamu alami, bukan untuk menghancurkan ketulusanmu, melainkan untuk memurnikannya. Agar kamu tetap menjadi manusia yang baik, namun tidak lagi mudah hilang di dalam kebaikan itu sendiri. Tetaplah tulus. Namun, kali ini, dengan kesadaran penuh dan batas yang sehat. Karena ketulusan yang dewasa adalah jalan menuju ketenangan yang sejati. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,